Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Jemaah salat subuh yang saya muliakan, mohon maaf izinkan kami untuk duduk sejenak di depan teman-teman semuanya sebagai badal dari Ustaz dari Hatim. Biasanya beliau menyampaikan sirah Nabawi, dan insyaallah kali ini juga kita tidak jauh dari sirah Nabawi. Kemarin ketika saya di WA sama Pak Sardi, saya coba mengkaitkan apa kira-kira sirah yang tepat untuk masjid kita. Ketika kita lihat permasalahan sebenarnya pahala-pahala yang ada di masjid kita adalah salah satunya dengan anak kecil. Coba kita lihat cara menyelesaikan anak-anak yang ramai di masjid dari sirah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas isinya kita semuanya dapat berkumpul di masjid untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang itu adalah kebutuhan kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola kita, guru kita, kekasih kita, yang mana beliau akan mendatangi umat-umatnya pada hari yaumala yang fa'umal waladun illa man atallaha bi qalbin salim, pada hari di mana tidak ada satu anak pun, satu harta pun yang bermanfaat kecuali harta yang selamat. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang telah dipanggil sebagai ummati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak pasti telah mendengar sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Pernah dengar enggak? Pernah ya? Belum. Ini kalau belum dari awal tuh. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak kecil itu lahir dalam keadaan apa? Suci. Enggak ada salah sama sekali. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, suci. Makanya kita mengenal kata Idul Fitri, kembali bersih. Dan ternyata anak kecil semuanya lahir dalam keadaan suci. Yang membuat dia Yahudi siapa? Bapaknya dan ibunya. Yang membuat dia menjadi Nasrani siapa? Bapak dan ibunya. Yang membuat dia menjadi Majusi siapa? Bapak dan ibunya. Kalau kita lihat dari akidahnya. Tapi jangan kita mengartikan hadis ini cuma sebatas masalah akidahnya saja. Berarti kita bisa jabarkan lagi hadis ini bahwasanya siapa yang membuat dia ramai di masjid? Siapa yang membuat anak kecil ramai di masjid? Kenapa siapa? Bapak dan ibunya. Siapa yang membuat dia ketika sholat pada hari Pak? Bapak. Makanya ketika ada pertanyaan selanjutnya, berarti pendidikan sholat pertama di mana Pak? Di rumah. Pendidikan sholat pertama itu di rumah. Tapi kan kita lihat syariat yang di situ disampaikan secara detail oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan secara bertahap. Secara umur demi umur itu apa? Sholatkan muru awladakum bis sholat wahum abna'u
Sab'i sinin, enggak? Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan sholat wahum, dan mereka abna'u sab'i sinin, umurnya 7 tahun. Pertanyaannya, ini kan perintah. Kalau orang sudah memerintahkan sesuatu, kira-kira anaknya sudah tahu belum? Nah, tolong belikan sesuatu, anaknya belum tahu, tapi kita menyuruh anaknya untuk membelikan yang kita mau. Kira-kira anaknya kita apa? Kita minta sama anak, tolong supirin mobil dong. Kita tahu anaknya belum bisa nyupir, tapi kita suruh anak kita supir nyupir mobil. Yang anaknya apa? Bapaknya mana ya? Bapaknya. Berarti ketika kita muru auladakum, memerintahkan anak kalian untuk sholat, anak-anak kita untuk sholat, dan kita tidak tahu posisi anak kita di mana ketika sholat, berarti anak sholat. Jadi coba kita kembalikan lagi ke hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika kita nggak tahu anak kita sudah sebatas mana di sholatnya, tiba-tiba kita sudah berani memerintahkan anak kita sholat, dia sholat bukan anaknya. Jadi jangan salahkan anak ketika dia lari di masjid. Jangan salahkan anak ketika dia tidak mendengarkan dalam sedang sholat. Jangan salahkan anak ketika dia mengambil wudhu baru ketika sudah mendengar iqamah. Kenapa? Tidak ada pelajaran sebelum dia datang ke masjid. Makanya kalau kita pahami hadis ini dua saja dulu, maka kita akan memberikan kesimpulan, ya jangan salahkan anak memang. Karena dari awal tidak ada contoh dari orang tuanya. Kalau kita melihat 7 tahun baru dibolehkan untuk diperintahkan sholat, berarti selama 7 tahun juga anak ini diajari sholat. 1 sampai 6 dia diajari untuk sholat. Bagaimana cara pengajarannya? Melihat orang tuanya sholat. Kita sholatnya di masjid, berarti anak-anak sholatnya masih di rumah, berarti ibunya. Cek istri-istri kita di rumah sholat juga. Kalau anak kita kok nggak bisa sholat, berarti kita cek dulu istri kita mungkin pas sholat lupa dari anaknya, atau memang yang bahaya nggak sholat sama sekali. Dan tiba-tiba mengirim anaknya ke masjid, itu masalah jadinya. Akhirnya paham dulu kita semuanya bagaimana sabar mendengar anak sedang bermain, mencoba khusyuk di tengah raminya anak. Itu kan kayak kita jadinya. Pahala sebenarnya, nggak ada masalah di masjid kalau kita lihat, semuanya pahala insyaallah. Ya. Di mari kita buat sebuah agenda. Jangan dulu kita memponis anak itu salah sebelum kita tahu orang tuanya itu siapa. Jangan dulu salahkan anak, karena mereka dulu rutin juga dalam masjid. Mereka semuanya bersih, mereka tahu apa-apa. Mereka cuma hasil produk dari orang tuanya. Mereka nggak pengennya lahir menjadi soleh, masuk surga, pengennya seperti itu. Nggak ada anak lahir pengen jadi orang yang nakal, nggak ada. Nggak ada anak lahir pengen jadi preman jalanan, itu nggak ada. Mereka pasti lahir pengen jadi anak yang soleh. Yang tanggung jawab itu orang tuanya. Orang tuanya kemana ketika anaknya ke masjid? Apakah orang tuanya cuma bilang, nak, dek, sana ke masjid, belajar, ada bapaknya di mana? Di rumah, masih sibuk sama handphonenya, ya salah. Mulu di sini itu bareng-bareng. Makanya pernah ada hukuman untuk anak di sini. Umur 7 tahun belum ada anak ini dihukum masalah sholat. Kapan mereka dihukum? Wadribu 'alaiha. Wadribuhum 'alaiha ketika mereka berumur 10 tahun. Dan yang berhak menghukum itu siapa? Orang tuanya yang mereka ajarin. Itu yang namanya pukulan pendidikan. Ketika pukulan itu berniat
diingatkan karena pendidikan, maka pukulan itu tidak akan membekas di hati anak-anak, sehingga mereka akan senantiasa memperbaiki diri dan akan senantiasa meramaikan masjid. Dan lagi-lagi jangan salahkan lagi ketika masjid menjadi sepi karena tidak ada pemudanya. Kenapa? Karena memang tidak ada pendidikan sholat di rumah. Dengan rencana dari DKM untuk membuat ya pendidikan kecil lah untuk keluarga alami. Jadi ngaji bukan hanya bapaknya, tapi sama mamanya. Dia tahu bagaimana pola sholat. Itu ngaji dari sini sama, bukan ngaji dari sisi sekarang sama anak muda itu. Tentang fikih kita Bidayah Al-Muqtasid karya Ibnu Rushd. Ternyata banyak anak-anak kita bahkan cara wudunya belum selesai. Bab wudu Pak, belum selesai. Sholatnya bisa benar dari mana? Jangankan bab wudu, masalah mandi jenazah saja masih belum selesai. Kira-kira wudunya belum selesai, masalah hadas sama najis belum selesai, bisa nggak sholatnya benar? Ini kan rangkaian yang nggak bisa dipisahkan. Jangan sampai kita pisahkan bab ini. Dan kalau kita lihat kita bikin pertama yang dibahas itu bahwa baru toharoh. Bab toharoh, bab bersuci itu yang pertama kali dibahas dalam bab fikih. Dan itu masih lewat. Tiba-tiba karena anak-anak yang lain sudah menguji, dia ikut aja ke masjid. Gak tahu apakah dia tadi pipis cebok atau enggak. Gak tahu tadi di toilet disiram atau enggak. Coba kalau andai kata gak disiram dan dia gak mampir di tempat wudhu, najis semuanya ke masjid. Ini salah siapa lagi? Bikin najis masjid. Jadi orang tua itu berat-berat gampang halangannya benar. Kita kan mudahkan Allah untuk masuknya, tapi berat ketika anak kita kurang benar bisa semakin lama. Ya, mungkin kalau bahasa bapak-bapak ya Pak, buatnya gampang, rawatnya susah. Itu simpel, masalah taharat itu simpel. Masjid ini walaupun mungkin bersih, najis ya belum tentu bersih dan najis. Atau kenapa bab taharatnya tidak diselesaikan? Apakah hanya kecil? Ya belum tentu juga. Mungkin pemudanya sama dan bahkan mungkin suka tidak terjadi. Orang tuanya pun sama. Kita kan kalau mau ngaji sama Ustaz seperti yang ngaji fikih itu, Ustaz, ya itu kan sudah sampai kemarin bab puasa terus bab apa ya terakhir, bab haji itu kan udah habis. Ya. Jangan sampai tahunnya kelewatan. Coba cek najis apa saja yang kita kelewatan. Bagaimana posisi ketika kita sudah keluar dari toilet, boleh nggak langsung mencuci tanpa menyiram kaki lebih dahulu? Ya. PR untuk kita, hal-hal untuk kita. Jadi lagi-lagi ingin saya sampaikan, tolong jangan dulu salahkan anak-anak ketika mereka ada di masjid, karena tidak semuanya itu salah mereka. Tapi kita yang perlu dididik terlebih dahulu, dan kita yang perlu menanyakan pada diri kita, sudahkah saya memberi contoh kepada anak? Dan diwadribuhum 'alaiha, itu tugas bagi yang telah mengajarkan sholat kepada anak tersebut. Pukulan diberikan kepada anak berhak, tapi hanya bagi yang telah mengajarkan dan telah mencontohkan. Kalau dia belum pernah mencontohkan sholat kepada anak tersebut, belum pernah mengajarkan sholat kepada anak tersebut, maka tidak ada hak untuk dia memukul anak. Tidak ada hak sama sekali. Dan pukulan di sini adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan hawa sunnah. Kita coba cek. Sekarang bagaimana sih sebenarnya sentuhan Nabi kepada
para anak-anak kecil. Jadi sampai bisa dipahami ya. Jadi tolong kita tata dulu hati kita sebelum kita memberikan nasihat kepada anak. Nasihat baik, tapi amarah enggak sama sekali. Jangan sampai kita marah kepada anak karena hasilnya apa? Masjid akan menjadi sepi. Karena mereka penerus kita. Kita kan nggak usah beda. Jadi tolong, ayo mari kita bareng-bareng didik anak-anak kita semuanya. Mereka adalah aset kita. Jangan kita berpikir bahwasanya mereka adalah beban kita, tapi pikirkan mereka adalah aset kita. Kalau kita punya tabungan kan nggak mungkin kita ada tabungan kita diambil orang, apalagi sampai hilang. Kalau saja kita sudah berpikir bahwasanya mereka adalah aset kita, maka ayo kita bareng-bareng. Mari bareng-bareng kita jaga. Yang pertama, ada kisah Rasulullah SAW. Sebelum saya menyampaikan kisah, kita coba. Ada nama-nama sahabat yang kita mungkin tidak kenal semuanya. Ada namanya Abdullah bin Zubair. Dia adalah bayi pertama dari mengecil. Dan Nabi langsung yang mentakniknya. Salah satu ulama Abdillah ibadah dan fisiknya sangat kuat, ibadah dan fisiknya sangat kuat, dilantik menjadi khalifah pada tahun 64 Hijriah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Umar, semuanya anak kecil. Semuanya anak kecil. Bahkan ada seorang sahabat yang dia dijadikan gubernur umur 18 tahun. Itu anak kecil. Sekarang 18 tahun tanya memang lagi main Mobile Legends ya. Kalau 18 tahun lah, itu udah jadi gubernur lah. Berarti pendidikan Rasul jadi atau memang masih uji coba kan? Berarti pendidikan Rasul itu sudah jadi atau masih uji coba? 18 tahun, 15 tahun sudah minta perang. Bukan 15 tahun, 13 tahun udah minta perang. Tapi belum diberikan izin oleh Rasul. Rasulullah SAW 15 tahun baru diberikan perang. Nah sekarang 13 tahun, kalau disuruh perang gimana? Banyak kali kalau perang di Mobile Legends mungkin bisa, tapi perang nyata mungkin dia akan pertama kali yang kabur. Yang pertama, cara pendidikan Rasulullah SAW pada yang pertama jaga perasaan anak, ini penting. Jaga perasaan anak. Ada hadis Rasulullah SAW, langsung saja ke artinya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Asakir dan Hakim. Beliau menyampaikan, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada suatu saat ketika sholat, ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Ketika itu beliau menggendong Hasan dan Husain. Nabi SAW maju lalu meletakkan gendongannya Hasan dan Husain di sebelah kanan beliau. Kemudian beliau biasa melakukan takbir sebenarnya, takbir biasanya sholat, ruku, dan sampai pada saat posisi beliau sujud, pada salah satu sujudnya beliau lama sujudnya, tidak bangun sampai si perawi ini mengatakan sampai saya mengangkat kepala saya di tengah hati. Ada di tengah orang-orang. Saya kira ada sesuatu yang terjadi kepada Rasulullah SAW, tapi sungguh saya terkejut ketika melihat ternyata di atas pundak Rasul ada Hasan dan Husain yang sedang bermain, atau mungkin kalau sekarang sedikit gendong, biasalah anak kecil. Kemudian perawi ini kembali lagi sujud. Pada saat beliau sudah selesai sholat, Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang tadi terjadi? Apakah belum mati? Kalau Nabi sedang menerima wahyu, tidak tahu. Karena sampai pingsan, ya. Maka para sahabat apakah sedang turun wahyu atau terjadi sesuatu kepada Rasulullah SAW? Jawab beliau, aku tidak mengizinkan atau aku tidak membiarkan anak-anak ini melepaskan kegembiraannya di atas pundak
Tuh. Apa yang kita bisa ambil Pak dari kisah ini Pak? Ini sholat kan imamnya Pak digendongin sama anak kecil, nggak bangun-bangun. Kalau itu terjadi di alami, kira-kira gimana Pak? Hah? Jangan sampai kelaparan Pak. Gimana Pak? Gimana sih berganti Pak? Ini Rasul imamnya Hasan Husain ada di pundaknya Rasul, sujudnya lama banget. Setelah selesai sholat, terus cuma bilang saya nggak mau ganggu mainnya Hasan dan Husain. Ini kalau terjadi di kita, itu udah ribut 7 hari 7 malam, menjadi pembahasan panjang. Grup itu bisa setiap hari itu 1000 settingan. Kalau ini terjadi dia, dan ini terjadi di Masjid Rasulullah, dan tidak ada masalah sama sekali. Dan Nabi tidak membiarkan Hasan dan Husain segera turun dari pundaknya, tapi justru melamakan, merelakan syariat sujud demi permainan anak kecil. Syariat yang sujud karena termasuk dalam sholat, tapi ternyata membiarkan Hasan dan Husain tetap menikmati permainannya. Pertanyaannya, apakah anak-anak alami sudah sampai situ Pak permainannya Pak? Tidak sampai menghalangi imam ketika sujud atau menghalangi salah satu jamaah sehingga sujudnya lama? Sepertinya belum ya Pak? Sebetulnya belum. Berarti bisa dikatakan masih parah jamaah alamin atau masih parah Hasan Husain? Tapi Nabi tidak pernah melarang Hasan Husain. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah kisah. Kalau ini dikisahkan dari Abu Hurairah, beliau berjalan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama di perjalanan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan Abu Hurairah. Begitu pula Abu Hurairah tidak berbicara kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di pasar Bani Qainuqa, Bani Qainuqa itu salah satu Bani Yahudi yang ada di kota Mekah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Khaybar. Ini kisahnya sampai sejarah Mekah belum Pak? Kalau di sejarah yang biasa sama Sadatim belum. Ini paling awal kondisi Mekah sebelum datangnya Islam. Itu ada pembahasan di pembahasan pertama kalau kita Rahitul Maktum karya Habibur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu di babak pertama. Ada Bani Khaybar, ada Bani Qainuqa, ada Bani di sini Bani Qainuqa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di perkarangan rumah Fatimah, berarti istri mana? Fatimah itu siapa Rasul? Hah? Putri. Kalau anaknya namanya Fatimah atau Aisyah? Berarti Fatimah anaknya, karena Fatimah itu adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Ini sejarahnya kayaknya bisa diulang ya. Lalu berkata, apakah terdapat anak-anak di sana? Rasulullah bertanya ketika duduk di tengah Fatimah, apakah ada anak-anak di sini ataukah ada anak-anak di sana? Tak lama setelah itu keluar anak-anak. Kemudian apa yang dilakukan Rasul? Beliau memeluk anak-anak tersebut dan cium anak-anak tersebut sambil beliau berdoa, ya Allah, sayangilah anak ini dan sayangilah orang-orang yang menyayangi anak ini. Pernah enggak kita ketika melihat anak-anak ini secara lain, kita coba rangkul mereka, kita coba peluk mereka, kita coba bisikan nasihat kepada mereka? Pernah atau belum Pak? Belum. Yang kita lakukan adalah segera ambil senjata Anda apa? Ya nggak tahu senjata Anda masing-masing gitu kan? Itu kan yang terjadi. Belum pernah kita memeluk mereka, belum pernah kita mencium mereka, tiba-tiba sudah keluar dari kita apa? Pukulan, bentakan, omelan. Itu gimana anak-anak nggak stres sama kita? Nabi itu memeluk dulu, mencium dulu, menyentuh hati mereka dulu sebelum menyentuh fisiknya. Rangkul mereka dulu sebelum memberikan hukuman ada enggak? Di akhir hukuman itu ditaruh di paling akhir.
Makanya ada kaidah bahasa al-aso liman aso. Al-aso itu artinya tongkat, liman bagi seorang aso yang dia bermaksiat. Gak ada hukuman kecuali bagi anak-anak yang melakukan kesalahan berat yang dia sudah melakukan dalam kategori maksiat. Itu al-aso liman aso. Tapi hukuman lagi ketika kita sudah ada kedekatan, sehingga hukuman itu tidak dianggap sebagai beban, tapi dianggap sebagai kasih sayang. Itu kan apa hukuman, tapi dianggap sebagai kasih sayang. Kemudian ada kisah lainnya. Pada suatu saat ada pembesar yang mungkin bisa syukur, kalau sekarang mungkin di KRW, bukan ya, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya punya 10 cucu, tapi ada satu cucu yang tidak pernah saya sentuh, tidak pernah saya cium, tidak pernah saya peluk. Kata Rasulullah, apakah rasa sayang sudah bilang atau kata ar-rahim sudah bilang? Sungguh ketika seorang hamba sudah tidak memiliki rasa kasih sayang, maka jangan berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada anak-anak kita, jangan berharap kasih sayang Allah, kata Rasulullah. Jangan berharap Allah akan sayang kepada kita ketika kita sendiri sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada anak-anak kecil. Sampai pembesar suku ini marah oleh Rasulullah karena tidak pernah memeluk cucunya. Dan kita tidak pernah memeluk cara alamin anak-anaknya. Tiba-tiba kita memberikan hukuman. Jadi kalau Rasul di sini mungkin nggak cuma menyampaikan Allah tidak akan memberikan kasih sayang, mungkin disampaikan Rasulullah, padahal misalnya ada masjid, gitu kan? Malah bikin kaku anak masjid, gitu kan? Bisa adanya Rasulullah ada di alam. Jadi ini aset untuk kita semuanya. Tolong, ayo kita rawat bersama-sama. Kalau cuma satu orang, 2 orang, nggak cukup kita yang merawat mereka. Mereka perlu kasih sayang dari kita. Mereka perlu sentuhan kita semuanya. Bukan hanya itu mereka, bukan hanya makhluknya kita. Tidak ada yang masuk, ajak anak-anaknya, ayo masuklah. Bukan enak. Kita berdirikan mereka di samping kita. Insya Allah tuh adem. Mereka melihat cara kita sholat. Oh ternyata sholat seperti ini. Oh ternyata takbirnya seperti ini. Karena kita saudara yang mereka lihat anak-anak sebelahnya, anak kecil sama-sama koyo, kapan mereka bisa sholat. Ini baru 3 kisah dari Rasulullah SAW tentang anak kecil. Banyak kisahnya. Selanjutnya, sambut anak Anda atau sambut anak-anak kita dengan rasa senang dan terima sambutan mereka. Abdullah bin Buraidah telah meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah kepada kami, tiba-tiba datang Hasan dan Husain. Nabi sedang khutbah. Hasan Husain datang. Apa yang kita pikirkan kira-kira? Kita sedang khutbah, ada khotib sedang khutbah, tiba-tiba anaknya datang, cucunya datang. Dan kita pikirkan apa? Bagaimana caranya anak ini tidak mendekat kepada khotib, ya enggak? Dan mungkin bagi khotib bagaimana caranya anak ini supaya tidak sampai pindah. Itu yang pertama kali kita pikirkan pasti. Dan ternyata para sahabat ketika Hasan dan Husain datang ke masjid pada saat Rasul sedang berkhutbah, nggak ada satu orang pun sahabat yang menghalangi Hasan dan Husain menuju mimbar. Nggak ada satu.
Tiba-tiba datanglah Hasan dan Husain yang keduanya menggunakan gamis berwarna merah dengan langkah tertatih-tatih. Berarti belum bisa jalan sempurna. Kira-kira berapa? Belum nyampe 2 tahun, tapi sudah datang ke masjid dan menghampiri Rasul pada saat sedang khutbah. Belum ada 2 tahun. Rasul SAW itu langsung turun dari mimbarnya, berhenti sejenak khutbahnya. Kalau terjadi saat ini ya, lagi khutbah serius-serius, ada Hasan Husain, tiba-tiba berhenti khutbahnya. Batal sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat termasuk bagiannya adalah khutbah. Ini kalau terjadi di saat ini, beliau turun Pak dari mimbarnya dan beliau menggendong Hasan dan Husain dan meletakkan keduanya di hadapan beliau di atas mimbar, diletakkan di depannya. Ini kira-kira terjadi lagi bahwa kita sedang ceramah, tiba-tiba ada anak kecil, kita dudukkan 2 lagi dan cuma 1, Hasan dan Husain di atas mimbar yang para sahabatnya nggak ada yang ngantuk ketika Rasul sedang berkhutbah. Karena beliau Allah pelan, beliau suaranya lantang kalau dalam khutbah, seakan-akan mengajak orang untuk perang. Ya, kalau kita sudah melihat secara bagaimana Rasul khutbah itu, beliau lantang sebetulnya mengajak sahabat berperang. Kemudian beliau membaca Quran surah At-Taghabun ayat 15 dan kita bisa lihat, ketika aku memandang kedua anak ini berjalan dengan langkah bertatih-tatih, aku tidak sabar hingga aku hentikan khutbahku untuk menggendong keduanya. Khutbah yang sakral itu bisa berhenti hanya gara-gara anak kecil yang umurnya belum sampai 2 tahun. Makanya wajar ketika Hasan dan Husain dijadikan sebagai apa? Pemuda atau pemimpin pemuda surga. Kenapa? Dia akan masjid pastinya. Dan gak mungkin ada orang yang ahli masjid ketika dia tidak cinta dengan masjid. Pertanyaannya, ketika dari kecil sudah ada trauma masjid, kira-kira dia bisa menjadi pemuda masjid nggak? Baca aja pemudanya sekarang. Ada berapa orang yang rajin ke masjid dan rajin mengikuti kegiatan masjid? Apakah kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka sehingga mereka mengalami trauma masjid? Dan kalau benar kita beristighfar. Ini yang paling penting lagi. Mungkin satu lagi kisah, banyak kisah yang salahnya. Tidak membubarkan anak yang sedang baca Quran. Jadi tidak membubarkan anak yang sedang bermain. Kita tidak dibolehkan untuk mengganggu anak yang sedang bermain. Nah, pastinya aturannya di sini dalam hal yang wajar. Anas berkata, pada suatu hari aku melayani Rasulullah SAW. Setelah tugasku selesai, aku berkata dalam hati, Rasulullah pasti sedang istirahat. Ini siang hari. Rasulullah pasti sedang istirahat siang. Akhirnya aku keluar dari rumah Rasulullah SAW. Dan beliau mendapati anak-anak sedang bermain di sekitar Nabi Rasulullah SAW. Kemudian aku menyaksikan mereka sedang bermain dengan begitu asiknya. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang seraya mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Padahal beliau tadi sedang dalam keadaan kelelahan, capek, letih, sampai anak itu tidak berani mengganggu Rasulullah. Makanya ada pikiran dari Anas ingin membubarkan anak ini dalam main. Kenapa? Khawatir mengganggu Rasulullah yang sedang istirahat. Tapi tidak lama. Setelah hadirnya dari Anas belum melakukan apa-apa. Setelah hadirnya dari Anas, Rasulullah kemudian beliau justru malah memberikan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Beliau lalu memanggil dan menyuruh untuk suatu ke rumah.
pun segera pergi untuk menunaikannya, sedangkan beliau duduk di bawah sebuah pohon hingga aku kembali. Hadis riwayat Ahmad. Ada anak kecil sedang ramai kan? Sedangkan kita sedang sakit gigi kan? Apa yang kita lakukan Pak? Ambil air sudah anaknya gitu kan? Itu kalau kita Rasul nggak lagi capek Pak. Tapi justru malah juga Pak, menunggu anak ini di bawah pohon. Enggak mungkin Rasul melakukan sebuah kegiatan tanpa tujuan. Dan tujuan Rasul duduk di bawah pohon dekat anak yang bermain, tujuannya apa? Biar tidak ada yang mengganggu anak yang bermain, membersamai anak bermain. Jadi Rasul sekaligus mengarahkan bagaimana permainan yang baik. Apakah boleh main kartu di masjid? Karena apa boleh? Apakah boleh permainan yang membahayakan di masjid? Rasul bersamai memantau cara main anak-anak. Langsung dipantau cara main. Bagi kita pengen menerima hasil terbaik tanpa melalui proses yang rumit. Kita hanya ingin menerima hasil terbaik tanpa ingin melalui proses yang rumit. Padahal ketika kita membeli mobil saja, yang rumit itu prosesnya atau menaikinya Pak. Kan proses pembuatannya di pabriknya kan itu lama. Makanya Fudail bin Iyad, salah satu tabi'in, beliau mempunyai anak namanya Ali. Mungkin tak bapak-bapak besar baca sejarahnya Fudail bin Iyad, itu luar biasa tabi'in, luar biasa tabi'in besar. Fudail bin Iyad seorang tabi'in dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mendidik anaknya Ali, beliau sampai mengatakan, ya Ali, saya sudah serahkan urusan duniaku kepada Allah. Saya sudah berusaha mendidik anakku Ali dengan semaksimal mungkin, tapi Ali tidak berubah-ubah. Ali tidak lekas menjadi anak yang soleh secara instan. Sampai akhirnya Fudail bin Iyad mengangkat tangannya, ya Allah, ikhtiar sudah saya lakukan, sisanya saya serahkan kepada oh ya Allah. Ikhtiar dulu, proses dulu, baru kita akan mendapatkan hasil. Jangan kita berharap hasil sedangkan proses tidak kita lalui. Jangan. Itu Fudail bin Iyad. Makanya ada salah satu ulama besar, beliau mengatakan, berikhtiarlah kalian seakan-akan ikhtiar itu segalanya. Tapi setelah ikhtiar, bertawakallah kalian seakan-akan ikhtiar tidak ada gunanya. Ikhtiar dulu baru ada tawakal. Ikhtiar dulu baru memanen, nanam dulu, dirawat dulu, baru mari kita panen bersama-sama. Ini belum ada yang nanam, belum ada yang rawat, belum ada yang nyiram, belum ada yang pupuk, belum ada yang memberikan obat biar tidak terkena hama, dan tiba-tiba sudah ingin panen bersama. Ini kan mengharap sesuatu yang mustahil. Ayo kita tanam dulu, kita rawat dulu, kita basmi hama-hamanya dulu, kita siramin bareng-bareng, kita cabutin rumputnya bareng-bareng, kita alirin airnya biar dia subur. Setelah itu mari kita panen bersama, insya Allah masjid Al-Amin semakin makmur. Insya Allah. Ada bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lagi. Oke, ini berarti akhir insya Allah.
Ada bahasa-bahasa yang Allah contohkan kepada kita bagaimana cara kita menegur anak. Dari segi bahasa, ini dari segi bahasa. Yang pertama kita menggunakan kata qaulan sadida. Apa itu qaulan sadida? Qaulan sadida, yaitu perkataan yang tepat sasaran, mengenai sasaran, sesuai apa yang ingin dicapai dari orang yang mengucapkan. Ini bisa kita ambil dari surah An-Nisa ayat 9. Jika Bapak-bapak bisa baca ayatnya, saya coba baca artinya saja biar meringkas. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang tepat, perkataan-perkataan yang benar, qaulan sadida. Di sini ada kata di'afa, ada dalam Al-Quran du'afa, ada di'afa. Kalau kita melihat di'afa di sini, berarti anak-anak ini lemah fisik dan mentalnya. Anak-anak yang lemah fisik dan mentalnya saja kita harus menggunakan kata qaulan sadida, perkataan yang tepat sasaran, yang tidak bertele-tele, yang anak itu paham, tapi kata-kata itu lembut, tidak menyakitkan. Itu qaulan sadida, tepat sasaran. Ini berbicara dengan anak-anak yang dia apa? Lemah fisik dan mental. Kalau du'afa itu lemah dari kecerdasan, pikiran. Ini dia apa? Menggunakan kata dia apa? Itu saja karena mungkin kalau bahasa sekarang mungkin kita bisa artikan apa? Ya, bukan ABK juga sih. Dia ya mentalnya sering down, fisiknya juga tidak begitu bagus, tapi bukan anak ABK mungkin. Tapi ya bisa juga anak ABK. Itu saja kita diminta oleh Allah untuk menggunakan kata yang sadida. Dan apakah anak-anak di sini lagi-lagi sudah seperti itu? Mereka dalam pikirannya, fisiknya juga bagus, mentalnya juga bagus, kuat, tahan-tahan gitu ya. Berarti mereka lebih layak mendapatkan qaulan sadida dari kita. Yang pertama, yang kedua menggunakan qaulan ma'rufa. Itu ada di surah An-Nisa ayat 5 dan 8, surah Al-Baqarah ayat 235, dan surah Al-Anfal ayat 32. Apa itu qaulan ma'rufa? Perkataan-perkataan yang baik yang berlaku di masyarakat. Itu qaulan ma'rufa. Bahasa kita, bahasa yang bisa ditangkap oleh semua, itu qaulan ma'rufa. Dan artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil-hasil halal itu, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua, qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Yang ketiga, qaulan baligha. Baligha itu apa? Sampai. Kalau baligh, balagh itu sampai. Baligha atau balagh berarti kata yang diindah-indahkan. Itu dari balagh. Ada nahwu, surah, ada balagh. Nah, kalau balagh berarti kita kemas bahasa itu semenarik mungkin, sehingga anak-anak sebelum mendengarkan ucapan kita, mereka akan tertarik terlebih dahulu pada kita. Itu namanya qaulan baligha. Membuat anak-anak tertarik. Sekarang kita ketika mereka masa anak dibentak-bentak, gimana mereka mau tertarik ketika melihat kita? Yang ada kabur ketika kita lewat, itu kan ya. Makanya kita menggunakan qaulan baligha. Yang selanjutnya qaulan mansyura, yang keempat, itu ada di surah Al-Isra ayat 28. Tapi itu qaulan mansyura, perkataan yang gampang, maisura, mudah. Perkataannya menggunakan bahasa yang mudah. Sebenarnya ada mirip-mirip dengan qaulan ma'rufa.
Ada juga qaulan layyina, bahasanya lembut, nggak boleh kasar. Yang kelima, qaulan layyina, ini cara kita berkomunikasi dengan anak-anak. Qaulan layyina, bahasa yang lembut. Itu ada di surah Toha ayat 44, baca bareng-bareng. Dan yang terakhir itu menggunakan qaulan karimah, yaitu bahasa yang paling bijak, bahasa yang mulia, karim, mulia, bahasa yang paling bijak, bahasa yang paling indah, bahasa yang paling tidak menyakitkan. Itu qaulan karimah. Itu ada di surah Al-Isra ayat 20. Setidaknya ada 6 bahasa yang Allah langsung ajarkan bagaimana kita berkomunikasi kepada anak-anak. Ya, di sini nggak ada yang menggunakan perkataan kasar. Allah tidak menyebutkan satu ayat pun. Dan ketika berbicara dengan anak kecil itu menggunakan kata-kata kasar. Atau mungkin ada ayatnya atau ada hadisnya, monggo bisa disampaikan. Tapi saya belum jumpai ada hadis dan ada ayat yang menceritakan tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan anak dengan bahasa yang kasar, apalagi sampai menggunakan tangan dan kaki kita untuk mendiamkan anak-anak di masjid. Saya belum jumpai, tapi kalau ada mohon disampaikan. Mungkin itu kekurangan dari saya adalah mencari referensinya. Itu saja mungkin dari saya. Kalau ada yang didiskusikan boleh. Kita tutup dulu sebelumnya. Akhirul qawli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau diskusikan? Kalau enggak, saya tutup dengan salam. Betul? Baik, mohon maaf kalau yang salah dari saya, entah itu dari ucapan atau perkataan atau perbuatan, mohon dibukakan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.